cara yang paling efektif dan juga paling kuat untuk menangkal penyakit corona di sekitar Anda dan juga terkait dengan tubuh Anda, saya akan langsung bertanya kepada anggota Ikatan Dokter Indonesia sekaligus kemudian petugas medik dan juga memang praktisi dari Herbal Medic, adalah Dr. Utami Prapti Utami. Selamat pagi, Dr. Utami. Selamat pagi, Mas. Terima kasih telah hadir bersama dengan saya dalam Breaking News Metro TV. Dokter, saya ingin bertanya ya, apa pertahanan terbaik bagi manusia untuk melawan penyakit corona? Ya, sebenarnya secara umum kita sudah tahu bahwa kita itu manusia yang diciptakan untuk bergerak. Yeah. Bergerak itu termasuk makan, olahraga, tidur pun juga tetap bergerak kan. Yeah. Artinya kita hidup sewajarnya sebagai seorang manusia yang diciptakan oleh Tuhan untuk bergerak. Yeah. Sehingga itulah yang sebenarnya sudah membuat kita bertahan. Kecuali itu, ketika bergerak kita berelasi dengan orang lain, kita berelasi dengan alam, kita berelasi dengan tanaman, hewan dan sebagainya. Itu yang membuat kita hidup seperti itu dan kita bisa bertahan. Dan kita tahu bahwa kita adalah makhluk sosial. Berarti salah jika kemudian karena penyakit corona lalu kemudian membatasi aktivitas fisik. Iya, betul sekali. Akibatnya apa? Sebenarnya aktivitas fisik itu sangat membantu kita, diperlukan untuk kita meningkatkan daya tahan tubuh. Misalnya olahraga gitu ya. Olahraga adalah bagian dari keseharian kita untuk menolong sirkulasi darah lebih lancar. Olahraga membuat organ-organ tubuh kita bekerja lebih efektif. Dan olahraga juga meningkatkan efektivitas penyerapan vitamin, mineral, dan makanan yang lain. Jadi ketika kita bergerak atau beraktivitas, entah itu olahraga atau bersama-sama dengan teman-teman gitu ya, kita bertemu dengan mereka, itu membuat kita lebih sehat. Tidak hanya sehat secara fisik sih, secara mental secara psikologi atau secara sosial juga kita lebih sehat. Tapi kan kami juga harus memahami perasaan masyarakat. Khawatiran sekarang kalau penyakit corona itu adalah penyakit yang sangat mudah untuk menular, terkait dengan kontak fisik, kontak cairan, bahkan kemudian melalui udara. Nah, berarti kan ada kekhawatiran bagi masyarakat untuk beraktivitas di luar ruangan. Berarti tentu akan membatasi aktivitas luar ruangan. Sebenarnya tidak perlu khawatir amat ya. Yang pertama sebenarnya kita mengenali diri kita sendiri. Selama ini kita berjaga nggak sih gitu. Kalau kita berjaga, sadar. Kita sadar bahwa kita memenuhi tubuh kita, memenuhi kebutuhan tubuh kita dengan makan yang cukup, tidak hanya cukup, seimbang, karbohidrat, protein, mineral, lemak, air bahkan. Kalau kita sudah yakin bahwa kita sudah memenuhi kebutuhan tubuh kita, rasanya kecemasan itu tidak terlalu yang harus sampai bagaimana gitu ya. Bahkan itu malah menurunkan imun, Mas Robert, menurunkan daya tahan tubuh kita. Kecemasan itu sendiri, stres. Ya, itu menurunkan daya tahan tubuh kita, karena ketika kita cemas, ketika kita stres itu ada hormon kortisol yang naik yang membuat kita itu menjadi tegang dan peradangan terjadi di dalam tubuh kita dan jadi sakit. Imun menurun. Iya, betul. Kemudian pola hidup. Kita bicara, berarti dokter katakan jika masyarakat merasa sehat, jika masyarakat merasa tidak terganggu kesehatannya, beraktivitasnya seperti biasa. Tapi apakah perlu kemudian memakai masker di ruang terbuka? Saya pikir kalau misalnya dia sudah menjaga diri dengan baik, tidak perlu ya. Masker itu untuk siapa sih sebenarnya? Masker diperlukan untuk orang-orang yang daya tahan tubuhnya turun, misalnya sudah ada flu dan batuk seperti itu ya. Dan itu masker itu menjaga dirinya sendiri dan orang lain sebenarnya. Ketika dia merasa bahwa daya tahan tubuhnya turun, kemudian harus ke tempat umum, dan dia tahu diri lah sebenarnya, Mas Robert ya. Tahu diri bahwa sakit. Seperti itu. Kalau kita sehat, memang kadang-kadang ketika Bapak Ibu sehat, ternyata ketika dikorek-korek nggak sehat, tapi nggak sehat yang di mananya. Tapi kalau sudah terkait batuk, pilek, kan kecenderungan untuk bersin-bersin besar ya. Kalau sudah seperti itu, lebih baik pakai masker. Ini sama sederhananya kalau saya katakan. Suspek corona sama seperti sederhananya ketika orang flu, ketika orang batuk, dan juga ketika orang pilek. Dan juga kesadarannya harusnya sama seperti itu. Pada saat mempunyai penyakit ini, kalau bisa istirahat total, jangan beraktivitas di luar ruangan, atau kontaminasi diri dengan masker. Jadi
Kuncinya di tahu diri, saudara. Kuncinya di tahu diri. Tahu diri. Iya, jadi ketika kita tahu diri, kita tahu orang lain kan. Kalau kita punya self awareness-nya baik, kita akan tidak hanya orang lain gitu, kita kemanapun kita juga berjaga supaya orang lain juga tidak menjadi sakit. Tapi ini kan menjadi sebuah kepanikan dunia bahwa penyakit corona yang memang dijelaskan oleh dokter Terawan, Menteri Kesehatan, kemudian saya mendengar penjelasan dokter sama sederhananya kok, seperti flu, batuk, demam, tapi kan menjadi kepanikan dunia dan orang melihat ini sebagai sesuatu yang mematikan. Sebenarnya mematikan tidak sih ini corona? Seperti kalau kita membicarakan banyak penyakit ya, orang mati kan bisa kapan aja, Mas Robert ya. Kalau kita mau seperti itu, corona bisa mematikan kalau dia berdiam pada tubuh yang memang sudah rentan, sudah ringkih gitu ya. Tidak ada daya tahan tubuh yang baik untuk melawan gitu. Berarti sudah punya histori penyakit. Iya, betul. Jadi ketika ada histori penyakit atau saat itu dia daya tahan tubuhnya drop. Penyakit apa yang kemudian sangat rentan terserang oleh corona kemudian mematikan? Ya, biasanya orang-orang yang sudah sepuh, yang sudah daya tahan tubuhnya turun, tentu terkait dengan imunitas ya. Jadi ada semacam kalau pertahanan itu tentaranya sudah tidak lebih kuat daripada serangan virusnya seperti itu. Nah, hal-hal seperti itu bisa dikonfirm dengan pemeriksaan fisik, secara fisik kesehatan gitu ya, dan bagaimana kehidupan sehari-hari itu sangat menentukan dia itu akan rentan nggak terserang corona seperti itu. Dan lingkungannya ternyata tentunya ya, dan makanan, saya pikir makanan, air, kelengkapan atau keseimbangan gizi itu sangat menentukan. Kalaupun misalnya saya sedang sakit dan saya terkena virus, lalu pada masa-masa sakit itu mengkonsumsi makanan-makanan yang membuat daya tahan tubuh kita sehat. Buktinya yang sembuh juga banyak gitu ya. Jadi sebenarnya ketika kita menilai sebuah kasus, kita melihatnya, saya seringkali mengatakan begini, tubuh kita itu terdiri dari dua sisi, sisi sakit dan sisi sehat. Seringkali ketika saya sakit tipes, saya fokus sama sakit tipes, padahal saya masih bisa makan, saya masih minum, masih bisa jalan, seperti itu. Jadi ketika kita memfokuskan sisi sehatnya, kita membangun diri kita dengan daya tahan tubuh yang merespon daya tahan tubuh kita dengan makan makanan yang benar, bukan memborong makanan-makanan yang dengan kemasan itu. Saya sedih juga kalau misalnya mereka memborong makanan kemasan, sebenarnya yang terjadi sebaliknya sih. Kenapa? Menurunkan imun. Jadi ada zat-zat yang memang pada orang-orang tertentu. Kenapa nggak memakan bahan alam aja? Kenapa nggak makan bahan alam kemudian tidak bisa dipastikan bebas dari corona misalnya? Iya, kita bisa mengantisipasi dengan cairan-cairan misalnya yang alami juga, mengantisipasi, dan tentu yang utama sebenarnya tubuh kita sendiri. Ya, dan itu menjadi sebuah dilema ketika kita berbicara seberapa besar sih daya tahan tubuh kamu. Betul, tapi apakah kemudian masker akan membantu pertahanan tubuh kita lebih baik lagi? Karena faktanya adalah masker sekarang langka di tengah masyarakat. Ini saya sampaikan dulu dokter, informasinya kelangkaan masker di sejumlah wilayah terjadi usai pemerintah mengumumkan 2 warga Depok positif terjangkit novel corona atau COVID-19. Polisi pun kemudian bertindak, menegaskan akan menindak oknum yang sengaja menimbun masker demi menguruk keuntungan. Ya, itu adalah fakta yang terjadi, dok. Tidak sedikit masyarakat yang kemudian memborong masker karena mereka khawatir. Tapi saya ingin pertegas lagi, apakah masker perlu dipakai bagi mereka yang sehat? Masker diperlukan atas indikasi buat mereka yang sakit. Oke, berarti mereka yang sehat tidak kemudian harus memakai masker, tapi lebih harus mempunyai imun yang baik, tubuh yang sehat. Oke, banyak sekali kemudian perilaku masyarakat yang sekarang harus dicegah untuk menjaga kebersihan tubuh mereka agar terhindar dari virus. Apa sih kesalahan yang sering kali dilakukan oleh masyarakat yang kemudian berakibat pada penularan penyakit? Iya, sebenarnya ada hal-hal yang sederhana yang biasa kita lakukan, yang sebenarnya alat-alat itu dipasang untuk orang-orang yang kurang kalau misalnya orang tua misalnya gitu ya, turun tangga misalnya, kita punya kebiasaan kalau turun tangga atau eskalator kita pegangan pegangan relnya, seperti itu. Lalu yang sebenarnya kita nggak perlu pegangan gitu, padahal itu kan disiapkan untuk orang-orang yang memang mungkin ada kekurangan kekuatan fisiknya lah gitu. Tapi sebenarnya kalau misalnya kita menjadi orang yang sehat dan kuat, itu nggak perlu, udah berdiri aja, nggak perlu kita melakukan sesuatu tindakan atau kebiasaan-kebiasaan yang sebenarnya itu tidak berguna misalnya gitu kan.
yang itu bisa mencegah ataupun bisa menolong kita untuk tidak menyebarkan juga dan kita tidak tertempel. Itu hal yang simple ya Mas ya. Mungkin Mas Robert atau kita semuanya bisa melihat nggak pernah terpikir bahwa itu bisa menjadi sekecil itu tapi dampaknya ternyata bisa panjang. Betul. Dan kebiasaan kita bersin, batuk gitu ya, itu yang perlu dibiasakan untuk kita menjaga diri dan menjaga orang lain. Sebenarnya kalau kita tadi Mas Robert sempat nanya masker dan sebagainya, itu kan sebenarnya sekali lagi bahwa bagaimana kita tahu diri kita itu sakit apa enggak, tuh kita tahu sebenarnya. Apakah kita saat ini fit misalnya, itu tuh kita bisa baca. Dan tubuh kita sudah memberikan sinyal-sinyal yang menolong kita untuk mendiagnosa diri kita sendiri. Sederhana ya, mendiagnosa sederhana. Misalnya, saya tidur hanya 3 jam semalam misalnya, maka pagi hari ini saya pasti tidak fit. Misalnya gitu. Nah, hal-hal inilah yang sebenarnya lebih kepada kita aware terhadap diri kita, situasi dan pekerjaan apa yang akan kita lakukan. Sehingga ketika kita mawas diri, waskat ya, pengawasan melekat, kita akan lebih percaya diri untuk kita juga melakukan aktivitas dan membantu orang lain untuk juga menyadari diri sendiri gitu. Karena kadang-kadang belum tentu orang lain tuh sadar kalau dia sakit gitu. Nah, itu yang sebenarnya perlu dibangun untuk kita bisa mencegah tadi ya, mencegah lebih baik daripada itu jargon aja, tapi sebenarnya itu bagus banget gitu loh. Mencegah lebih baik daripada mengobati gitu kan. Dari pengalaman Anda Dok, sebagai petugas medik selama bertahun-tahun, apakah kemudian tingkat kesadaran kita terhadap kesehatan diri sendiri sudah dalam tahap yang baik atau masih dalam tahap yang memprihatinkan? Benar, tahap yang memprihatinkan sampai sekarang. Kenapa? Ada banyak sekali hal yang sebenarnya hal ini dimulai dari keluarga. Bagaimana orang tua itu siap untuk berkeluarga dan bagaimana orang tua itu adalah guru yang pertama untuk anak-anaknya. Nah, bayangkan saja seandainya seorang ibu muda hamil kemudian menyusui, lalu ketika menyusu dia bermain gadget, ngebayang aja kan radiasi itu kadang-kadang tidak disadari. Nah, siapa yang mau ngomongin kalau bukan keluarganya seperti itu kan? Budaya di dalam keluarga itu sangat menentukan attitude anak-anak, attitude kesehatan maupun perilaku yang menolong anak ini tumbuh menjadi lebih baik. Nah, itu yang mungkin perlu terus dilakukan untuk orang-orang yang sadar. Nah, bersyukurnya sekarang ada komunitas-komunitas sehat yang saling mengisi, saling mendukung, saling mengingatkan, tapi masih sedikit sekali. Buktinya yang lari ke mall menyerbu segala bahan baku lebih banyak tadi. Betul. Nah, itu adalah sebuah tanda bahwa pertahanan atau kesadaran diri mesti harus terus dibangun. Dan yang dibeli memang banyak yang berhubungan dengan higienitas atau sanitasi, tapi juga tidak sedikit yang kemudian membeli makanan-makanan instan yang kemudian tidak sebagus itu juga dampaknya kan, meningkatkan imun tubuh. Oke, ini menjadi perdebatan di tengah masyarakat. Apakah hand sanitizer efektif dalam membunuh kuman yang ada di tangan? Iya, ada yang pro dan kontra ya. Sebenarnya ada orang-orang yang tidak biasa dengan hand sanitizer karena tubuh kita itu kan terdiri dari mikrobioma, terdiri dari bakteri, virus, yeast, parasit yang baik gitu ya. Dan ketika kita kalau kita menggunakan hand sanitizer yang secara tidak tepat, itu secara tidak tepat caranya atau hand sanitizer yang salah? Kandungan. Dua-duanya bisa, karena akan lebih tepat kalau misalnya kita di tempat umum ya, kotor, itu sangat baik. Tapi frekuensinya itu yang menjadi masalah sebenarnya. Ketika kita sering-sering menggunakannya, kita akan jadi nggak balance gitu. Jadi membunuh bakteri, maka bakteri baiknya akan mati juga. Jadi akan tidak seimbang. Berarti terlalu sering buruk. Iya, betul. Jadi ketika kita tahu bahwa ini tempat umum menggunakan hand sanitizer, kalau misalnya bisa yang ramah lingkungan itu lebih bagus gitu. Karena menggunakan hal-hal tersebut ada orang-orang misalnya tadi ya, ada komunitas-komunitas sehat yang sudah sadar hidup sehat menggunakan hand sanitizer yang alami, bisa bikin sendiri misalnya gitu. Itu sangat baik, sangat bersahabat. Dan selain itu sebenarnya
signifikansinya adalah sebenarnya kepada, kembali lagi yang Mas Robert tadi bilang, ke daya tahan tubuh kita sendiri gitu. Dan kita kan sebenarnya itu mencegah supaya tidak bertambah banyak bakterinya di tangan. Frekuensi baiknya berapa sering atau berapa lama sekali? Tergantung aktivitasnya sebenarnya ya. Kalau kita mau mengatakan seberapa sering, misalnya kita di rumah tidak banyak terkontaminasi, mungkin ketika setelah di kamar mandi kita cuci gitu ya, atau ketika mau tidur kita cuci tangan gitu. Hal-hal seperti itu sangat aplikatif sekali ketika dihubungkan dengan pekerjaan, dengan aktivitas, keberadaan kita ada di mana. Gitu. Pekerja, kita ambil pekerja yang harus kemudian beraktivitas dalam sarana transportasi, di kantor, berinteraksi, pulang dalam sarana transportasi. Berapa lama sekali? Misalnya saya ya, saya akan pergi dan setelah naik transportasi saya akan masuk ke kantor misalnya ya, maka saya cuci tangan misalnya. Tapi seberapa jauh? Sampai di kantor. Sampai di kantor. Tapi seberapa jauh sih saya melakukan misalnya memegang sesuatu gitu? Sebenarnya kita bisa tahu sih. Sesuatu tuh banyak, bisa pulpen, misalnya gini, kayak pegangan misalnya, atau pegangan kereta, handle, atau ketika naik bus atau naik kereta itu seberapa sering kita memegang. Seperti itu. Sebenarnya kita bisa, sekali lagi kita bisa melihat seberapa banyak kita terkontaminasi bakteri atau virus atau kotoran-kotoran itu yang akhirnya kita sadar diri kita perlu nggak sih? Gitu. Jadi tidak harus semua pakai hand sanitizer. Mungkin saya terlalu ekstrim ya, tidak umum juga. Tapi ketika saya ketemu dengan teman-teman yang memang memiliki kesadaran sehat, kita cukup dengan air mengalir cukup, misalnya tanpa sabun. Sekali lagi, aktivitas apa yang dia sudah lakukan, misalnya seperti itu. Misalnya ada yang karena apa ya Mas Robert ya, itu akan menimbulkan kecemasan yang kalau nggak paham itu akan menimbulkan kecemasan dan malah akan merusak seperti itu. Secara psikologis. Kemudian kita adalah makhluk organik. Bakteri itu kan organik juga, virus juga organik. Nah, bagaimana kita memperlakukan diri kita supaya organik itu makhluk hidup itu tidak overgrowth. Seperti itu sebenarnya, sesederhana itu, dan tidak ada rumus yang tepat. Nanti kalau habis ini 3 jam sekali, 4 jam sekali. 3 jam sekali terlalu cepat, terlalu pendek. Sekali lagi, aktivitas kalau di kantor, ini mungkin subjektif ya. Masuk sebelum masuk ke kantor, dari transportasi masuk ke kantor, bekerja, lalu pekerjaannya apa? Misalnya saya bertemu dengan pasien, saya menyentuh pasien, maka saya harus cuci tangan dong. Tergantung kalau sebagai dokter saya mencuci memeriksa pasien, saya selalu terkontaminasi. Maka setiap kali setelah ketemu pasien saya cuci tangan, coba kurang dari 1 jam misalnya. Atau misalnya pekerja kantor yang ngetik lalu siang dia keluar masuk, mungkin cukup 3 kali sehari. Misalnya seperti itu. Berarti tergantung dari aktivitasnya. Sebenarnya gini, tergantung dari aktivitasnya mungkin. Tergantung dari body contact. Sentuhan. Bisa jadi begitu. Terhadap manusia. Kemudian banyak juga yang walaupun sudah dikampanyekan sejak saya kecil, tapi banyak yang belum begitu paham cara mencuci tangan yang baik dan benar. Lalu bisa jelaskan lebih lanjut mengenai hal ini? Iya. Memang sudah banyak ya bahkan dibuat TikTok dan sebagainya. Sebenarnya tangan kita itu kan dari 2 permukaan di telapak dan punggung. Nah, ini yang perlu dibersihkan. Ada lipatan-lipatan tangan. Sebenarnya itu sudah sangat familiar untuk teman-teman, dan hanya memang itu diberikan kepada orang-orang yang ada dulu waktu kita mau operasi caranya cuci tangan begitu gitu. Tapi sekarang sudah sangat luas ya, lakukan aja seperti itu gitu. Karena apa Mas Robert? Ada efek yang tidak baik itu untuk orang-orang yang memiliki kulit sensitif. Sehingga dia mesti melihat baik hand sanitizer-nya sendiri atau cara mencuci tangannya gitu. Itu kan pertama kali diputar di sini, lalu punggungnya gitu ya, lipatannya dibasahin dulu, kasih sabun seperti di punggungnya, lalu ujung-ujung kuku lipatannya. Dan itu semuanya ada tujuannya, karena memang di sanalah ya kita nggak pegang pun juga bakteri ada di tubuh kita gitu. Itu sih yang mungkin bisa diaplikasikan. Cuci tangan seperti itu secara umum ya seperti itu. Kalau misalnya sudah biasa ya seperti cuci tangan biasa, gerak lalu begitu ya. Itu yang menjadi habit yang baik seperti itu. Betul. Kita kan lihat dulu, ini kan situasi di KRI Suharto, Dok, di mana saat ini 69 warga negara Indonesia masih berada di atas kapal. Mereka ditahan di atas kapal kurang lebih 1,5 hari.
karena mereka sudah berlabuh di sana pada hari Senin petang. Tapi sampai sekarang mereka dipastikan untuk kemudian bebas dari virus corona dengan pemeriksaan medik berkala. Dokter, walaupun dokter umum, ya. Tapi apakah kemudian dapat memberikan gambaran bagaimana treatment medik yang tepat dan bagaimana sebenarnya proses dari treatment suspek corona yang harus dijalankan sesuai dengan standar internasional? Iya, sebenarnya kalau misalnya pemerintah ataupun dinas kesehatan sudah mencegah bagaimana merawat bagaimana dari pola makan, pola hidup, semuanya benar-benar memperkuat imun gitu ya. Iya, semuanya dilakukan secara natural, betul. Ya. Nah, kenapa ada dokter spesialis? Karena memang perlu controlling, perlu evaluasi, perlu monitoring. Kalau memang tidak perlu obat, yang nggak perlu minum obat, ngapain gitu kan? Iya. Karena tubuh kita sendiri sudah bisa self healing juga ada dari makanan-makanan yang ada. Nah, saya pikir itu juga yang saya dapatkan waktu kuliah ya. Kalau memang sehat itu bisa berasal dari makanan, dari minuman, dari buah-buahan, ya tidak perlu minum obat. Seperti itu. Obat itu diberikan atas indikasi. Misalnya demam gitu ya. Demam pun juga ini demamnya kenapa? Mesti cari akar masalahnya. Kalau misalnya demamnya karena kurang tidur ya tidur. Kalau demamnya ternyata kurang minum ya minum. Seperti itu. Dicari akar masalahnya, penyebab dari simptom atau sign yang muncul. Itu yang perlu, itu basic sekali. Sehingga kalaupun teman-teman yang diisolasi bersama dengan dokter-dokter spesialis yang ada di sana, ini adalah upaya untuk pencegahan. Kalau ada apa-apa cepat ditangani. Betul. Berarti jika tidak menimbulkan seperti ini, pemahaman kami adalah sampai sekarang mereka diobservasi tidak mempunyai gejala dari penyakit corona karena gejala sudah dirujuk ke rumah sakit. Nah, berarti apa yang terjadi di atas kapal KRI Suharto adalah dengan mengisolasi mereka, memperkuat imun mereka, memperbaiki psikologis mereka juga. Betul. Itu menurut saya sangat penting. Iya, betul karena sekali. jangan sampai mereka dianggap dan dilihat dan dikucilkan dari masyarakat. Iya. Karena bersentuhan atau berada di tempat yang sama dengan mereka yang terkena corona. Betul sekali, setuju. Psikologis ini penting dong, karena saya juga menyoroti, saya juga kemudian menentang ini pada saat kita melihat pasien corona sebagai seorang korban. Memang benar korban, tapi kita tidak bisa menyalahkan mereka untuk menyebarkan corona di Indonesia. Makanya tadi kan Anda katakan sendiri, psikologisnya sangat penting, apalagi pada saat sakit. Ya. Betul sekali. Sebenarnya hal seperti itu sudah terjadi ya untuk orang Indonesia. Misalnya dulu, TB paru, itu kan juga dikucilkan misalnya. Tapi sekarang sudah menjadi hal yang dimengertikan melalui edukasi. Jadi media itu sangat penting untuk mengedukasi masyarakat. Ini loh nggak apa-apa, dulu HIV/AIDS coba. Ya kan, waktu merebak penyakit dan sebagainya. Tapi sekarang kan ada orang-orang relawan-relawan yang nggak apa-apa kok, dan dimengertikan bahwa ya memang ini case-nya bisa berbeda, tetapi ada mirip-miripnya dikucilkannya itu loh, yang sebenarnya akan memberikan dampak yang lebih besar daripada si penyakit. Ini terjadi loh dok, dari mahasiswa yang saya juga lihat liputannya di berbagai media, mahasiswa yang sudah kembali dari Wuhan, mereka sudah dilepas, mereka kembali ke kampung halaman, dan mereka masih dipandang sebelah mata oleh masyarakat karena takut. Betul. Padahal mereka sehat. Betul. Ini berarti edukasi ini juga sangat penting menurut saya. Betul psikologis mereka. Iya, itu yang harus dilakukan oleh kalau saya sebagai masyarakat bersama-sama sih. Akademisi berbicara, kemudian orang bisnis berbicara, government berbicara, community berbicara. Nah, saya bagian dari community berbicara, kapasitas saya kepada komunitas saya. Komunitas yang bersama-sama saya ada di dalamnya seperti itu. Saya menjadi komunitas bersama teman-teman yang lain yang mereka juga punya expert macam-macam. Saya belajar dari mereka. Kita saling belajar, bertukar pikiran bagaimana caranya supaya kesadaran diri itu, kesadaran untuk mau belajar, yang akhirnya mau menghargai orang dan mau mengerti kan, ternyata dia sudah sehat kok. Kenapa kita membuat dia sakit? Itu kan juga salah secara sosial. Tetapi memang faktanya adalah ada pasien yang sembuh dari penyakit corona tapi dapat kembali terjangkit. Itu juga menakutkan bagi masyarakat. Betul sih memang. Tapi sekali lagi kita mesti juga terus, tugas mengedukasi itu nggak habis-habis sih mas. Terus harus dilakukan, direpetisi ya, terus gitu sih. Betul. Ini kan bukan hanya tugas Kemenkes, TNI, pemerintah, otoritas, tapi juga masyarakat media, apalagi profesi dokter. Tapi untuk sekarang dok, kita akan kembali lagi ke mereka yang saya lari sedikit ke rumah sakit RSPI Sulianti Saroso. Di sana kan sudah ada 2 pasien, ya dok, 2 pasien yang positif terkena corona. Statement dari Pak Presiden, kemudian 7 suspek, 7 terduga. Saya pengen memahami deh apa yang terjadi di dalam rumah sakit karena kita mendapatkan sedikit sekali informasi dari dalam rumah sakit. Bagaimana cara pengobatan mereka terkait dengan kasus
kasus corona. Kita bicara mengenai 2 pasien yang sedang dirawat. Ya, tentu rumah sakit emang isolasi itu kan sebenarnya menjaga dirinya dan menjaga lingkungan kan. Yang dilakukan adalah melindungi pasien, melindungi ruangannya, sterilitasnya, kemudian melindungi petugas kesehatan dan segala peralatan dan semuanya. Dan ketika orang itu diisolasi sebenarnya menyelamatkan dia supaya tidak lebih berat kalau ketemu dengan orang-orang lain yang sakit. Karena kan dia sudah sakit, ketemu orang lain yang sakit, dia akan lebih sakit lagi gitu. Tentu diberikan treatment, kalau misalnya dia karena virus ya antivirus, dan tentu imunnya dinaikkan. Imunostimulan pasti diberikan gitu. Kemudian obat-obat antivirus dan yang mungkin berlaku yang karena ilmu pengobatan terus berkembang ya. Saya pun juga nggak bisa mengikuti karena di rumah sakit dan ilmu kedokteran itu sangat cepat berkembang. Akan diberikan treatment yang terbaik pastinya. Saya percaya itu. Berarti kalau saya baca dari perbincangan kita 1,5 jam terakhir, segala sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah dan juga masyarakat dunia adalah meningkatkan imun. Iya, betul. Bagi kita yang tidak sakit pun juga harus meningkatkan imun agar tahan dari corona. Terima kasih Dr. Prapti Utami, terima kasih dok telah bergabung bersama dengan saya dalam Breaking News Metro TV. Kami harus bersedia, kami akan segera kembali setelah jeda komersial. Tetaplah bersama kami.